Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua dalam video pembelajaran. Setelah di video sebelumnya kita telah belajar tentang organ-organ pernafasan. Sekarang di video kita kali ini kita akan belajar bagaimana mekanisme terjadinya pernafasan. Baik, di video yang sedang kalian saksikan ini kita ulangi lagi organ pernafasan, ada rongga hidung, rongga mulut, kemudian ada laring, faring, trakea, atau biasa disebut dengan tenggorokan. Kemudian ada cabang trakea ke kanan dan ke kiri, disebut bronkus. Bronkus masuk ke paru-paru, bercabang kecil menjadi bronchiolus, dan terakhir ada alveolus. Nah, bagaimana caranya udara dari luar bisa masuk ke dalam tubuh kita? Tentu dulu kita bilang ya karena dihirup, tapi bagaimana proses menghirup itu? Nah, saya tuliskan dulu. Nah, pada proses pernafasan, nah, aliran udara itu dapat mengalir kalau adanya perbedaan tekanan. Jadi, aliran udara itu terjadi kalau ada perbedaan tekanan. Nah, udara mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Dari tekanan tinggi menuju ke tempat dengan tekanan rendah. Nah, misalnya pada manusia ini udara masuk. Udara dari luar masuk ke dalam atau kita hirup. Ini berarti udara bergerak dari luar masuk ke dalam sehingga dapat kita katakan bahwa tekanan udara di luar lebih tinggi dari tekanan di dalam rongga dada. Jadi tekanan di luar lebih tinggi daripada tekanan di dalam rongga dada. Nah, sedangkan kalau kita mengeluarkan nafas, nah, udara keluar, maka tekanan di dalam rongga dada itu lebih tinggi daripada tekanan di luar atau tekanan di luar lebih rendah. Jadi, udara masuk kalau tekanan di luar tubuh lebih tinggi daripada tekanan di dalam rongga dada atau di paru-paru. Udara keluar saat tekanan di rongga dada lebih tinggi daripada tekanan di luar. Nah, sekarang bagaimana cara tubuh kita membuat tekanan udara di dada kita atau di paru-paru kita itu bisa lebih rendah atau lebih tinggi daripada tekanan udara di luar? Karena yang bisa dikendalikan oleh tubuh adalah tekanan udara di rongga dada. Jadi tubuh bisa membuat tekanan udara di rongga dada ini lebih tinggi daripada udara luar sehingga udara bisa keluar dari tubuh kita, atau bisa membuat tekanan udara di rongga dada lebih rendah dari luar sehingga udara bisa masuk ke tubuh kita. Bagaimana tubuh melakukan itu? Nah, ada namanya inspirasi atau fase menarik nafas, ada namanya fase ekspirasi, fase mengeluarkan nafas. Nah, proses membuat tekanan udara pada rongga dada menjadi besar atau kecil ini eh, di, disebabkan oleh aktivitas organ, yaitu otot antar tulang dada, tulang rusuk, tulang perut, dan diafragma. Nah, atau bisa kita katakan proses pernafasan ini
disebabkan oleh aktivitas satu, otot antar tulang rusuk atau otot diafragma. Nah, ini di tulang rusuk ada otot-otot dan ini di bawah ini ada namanya diafragma. Ada istilah kontraksi, ada relaksasi, ada otot antar tulang rusuk kontraksi yaitu menegang atau relaksasi otot antar tulang rusuknya mengendur. Diafragma juga sama, diafragma kontraksi artinya diafragma menegang menjadi lebih datar atau diafragma relaksasi mengendur menjadi lebih cekung. Nah, bagaimana cara udara masuk? Nah, saat fase inspirasi, otot antar tulang rusuk akan kontraksi, menegang, otot diafragma juga akan kontraksi, bergerak menurun. Sehingga mengakibatkan apa? Sehingga mengakibatkan rongga dada ini menjadi mengembang, volumenya menjadi lebih besar. Jadi kalau kalian sedang bernafas, menghirup nafas, maka dada kita akan lebih besar. Nah, dengan bertambahnya volume rongga dada ini mengakibatkan tekanan udara pada rongga dada ini menjadi lebih kecil daripada udara luar tubuh, sehingga udara akan masuk. Kebalikannya, saat kita menghembuskan nafas, maka otot tulang rusuk akan relaksasi mengendor, diafragma akan relaksasi menjadi mencekung. Hal ini mengakibatkan apa? Volume rongga dada menjadi lebih kecil. Kita lihat pada saat inspirasi volume rongga dadanya menjadi lebih besar, sedangkan pada saat ekspirasi volume rongga dada karena otot tulang rusuk relaksasi dan diafragma juga relaksasi, maka rongga dadanya volumenya menjadi lebih kecil. Dengan mengecilnya rongga dada, maka tekanan udara di rongga dada lebih tinggi daripada tekanan udara di luar, sehingga mengakibatkan udara keluar dari tubuh. Jadi, kalau kita urutkan lagi, kalau otot tulang rusuk dan otot diafragma ini kontraksi, maka mengakibatkan rongga dada menjadi membesar. Rongga dada membesar membuat tekanan udara menjadi lebih rendah dalam dada daripada luar sehingga udara masuk. Kebalikannya, kalau otot tulang rusuk relaksasi, diafragma relaksasi, maka rongga dada akan menjadi lebih kecil sehingga tekanannya menjadi lebih besar daripada tekanan udara di luar sehingga udara akan keluar. Nah, pernafasan yang dipicu oleh aktivitas otot antar tulang rusuk ini disebut dengan pernafasan dada. Sedangkan pernafasan yang dipicu oleh aktivitas diafragma ini disebut dengan pernafasan perut. Oke, sudah kita bahas tadi, ini penjelasannya. Ada juga frekuensi pernafasan juga dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, dan juga suhu tubuh, posisi tubuh, dan juga kegiatan atau aktivitas tubuh. Nah, berapakah volume udara yang kita hirup atau kita keluarkan saat pernafasan? Nah, udara yang masuk dalam pernafasan kita dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu satu volume tidal. Apa itu? Yaitu udara yang keluar masuk paru-paru saat melakukan inspirasi atau menarik nafas atau ekspirasi mengeluarkan nafas normal, yaitu udara yang keluar masuk normal. Berapa jumlahnya? 500 ml. Kemudian ada volume cadangan ekspirasi, yaitu volume udara yang dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Jadi setelah mengeluarkan nafas biasa, kalau kita paksa untuk mengeluarkan udara lagi, maka bisa keluar
udara itu disebut dengan cadangan ekspirasi, besarnya 1.500 ml. Kemudian ada volume cadangan inspirasi, yaitu udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi biasa. Besarnya sama dengan cadangan ekspirasi, yaitu 1.500 ml. Kemudian ada volume udara residu, yaitu udara yang masih tersisa di paru-paru setelah kita melakukan ekspirasi secara maksimal, yaitu udara yang masih ada di paru-paru sekitar 1.000 ml. Nah, ada kapasitas vital paru-paru, yaitu tadi volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi dan ditambah cadangan inspirasi. Tidal tadi 500, volume cadangan ekspirasi 1.500, cadangan inspirasi 1.500 kali total 3.500. Sedangkan kapasitas total paru-paru yaitu kapasitas vital ditambah residu. Residunya tadi 1.000, jadi 3.500 tambah 1.000, 4.500. Dan untuk gangguan-gangguan pernafasan, silakan dibaca sendiri anak-anakku semua. Ada influenza, ada tonsilis, faringitis, kemudian bronkitis, TBC, pneumonia, dan lain sebagainya, termasuk pandemi yang sedang kita hadapi sekarang, yaitu COVID-19, dapat digolongkan sebagai penyakit atau gangguan pada sistem pernafasan manusia. Baik anak-anakku semua, mungkin itu saja untuk video kita kali ini tentang mekanisme pernafasan. Ingat bahwa udara masuk disebabkan karena tekanan udara pada dada lebih kecil daripada tekanan udara dari luar. Kenapa tekanan udara lebih kecil pada rongga dada? Karena rongga dadanya membesar. Mengapa rongga dada membesar? Karena otot antar tulang rusuk kontraksi atau otot diafragma juga kontraksi. Kenapa kita bisa mengeluarkan nafas? Kita bisa mengeluarkan nafas karena tekanan udara di dada kita lebih tinggi daripada tekanan udara luar. Kenapa tekanan udara di dada kita lebih tinggi? Karena volume rongga dadanya mengecil. Kenapa volume rongga dadanya mengecil? Karena otot antar tulang rusuknya relaksasi dan atau otot diafragmanya juga relaksasi. Baik anak-anakku semua, untuk lebih jelasnya silakan dibaca bukunya. Saya akhiri untuk video kita kali ini. Tetap semangat, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberi kebaikan dan kesehatan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.